Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut risalah yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kaji kita bersama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah akan ridho terhadap aktivitas pada siang hari ini. Ikhwati man fillah rahimakumullah, judulnya luar biasa, solidaritas sosial dalam Islam saat musibah. Pas banget, soalnya saya tinggal di Kampung Melayu. Kampung Melayu itu ahlul banjir, contoh real ya. Jadi ahlul banjir, maka saya kasih judul, kalau banjir kau datang aku tunggu, kau pergi pasti aku antar. Kenapa? Ditunggu pintu ya air Katulampa sekian, Depok sekian, Manggar udah siap-siap tuh ya. Nah nanti kalau pergi diantar, kalau nggak diantar lumpurnya bisa sebetis ya. Jadi kau datang ku tunggu, kau pergi pasti aku antar. Baik banget kan ya. Nah, ini sudah biasa ya, tapi alhamdulillah nggak pernah ada korban itu ya. Ada apa korban misalkan tenggelam apa. Dan kebetulan saya juga karena tinggal di Tegal itu dekat kali Waduk Cacaban ya, itu ada tekan kalau ketik tuh sekarang ada klik di YouTube tuh Waduk Cacaban Baru Tegal, wah itu keren tuh, taman wisata itu ya. Itu dekat kali, jadi dari kecil udah ngebak gitu, jago renang. Nah ketika di Kampung Melayu deket kali juga, Kali Ciliwung, masya Allah ada air ke air, jadi jago. Saya pengurus RW, yang lain pakai pelampung, saya nggak pakai pelampung, jago renang pak saya, alhamdulillah itu. Nah solidaritas itu artinya suatu perasaan, kemudian sikap ya, kemudian juga saling peduli. Kalau bahasa singkatnya itu ya kita punya rasa empati ya, kesetiakawanan ya, dalam kondisi apapun, apalagi ada sebuah musibah. Dan Islam ini luar biasa di konsepnya. Quran tuh, Quran surat 5 misalkan ya, Al-Maidah itu ayat yang kedua, kalau nyari posisi sebelah kiri, baris yang ke-14 15. Dan ini familiar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam urusan takwa ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri, dalam kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi sangat dianjurkan. Sesungguhnya ketika kita mengamalkan ya Islam dengan baik, sederhana gitu, misalkan ada hadis ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim dhaifahu. Sedikit ulasan, siapa orang yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamunya. Itu otomatis ada kegiatan sosial di situ, karena apa? Mempersiapkan diri akan datangnya tamu.
doktrin untuk keluarga, kalau ada tamu, kalau kita rumah tangga baru, kalau anak kita baru, jadi kalau beli gelas jangan 2, karena itu egois namanya, buat saya sama istri misalkan atau anak mantu. Belilah setengah losin, murah 70.000 ya, itu di pasar Jatinegara ya. Nah piringnya juga setengah losin. Siapin untuk mukena, siapin untuk sajadah, siapin untuk sarung, peci dan sebagainya. Itu akan timbul otomatis tuh, ngamalin satu kalimat aja udah luar biasa dahsyatnya. Nah ini ketika saudara kita ada yang kena musibah, wajib gitu ya. Dan rumus kehidupan, siapa yang melayani saudara kita ya, yang apalagi yang musibah, pasti nih supaya nggak ragu, pasti Allah akan melayani kita. Pengalaman ya kita di kaum Melayu, masya Allah luar biasa itu. Jadi kada orang meninggal dunia itu kadang-kadang pikirnya blank gitu ya. Maka kita sebagai aktivis dakwah ya kadang-kadang merapat ke ahli musibah yang meninggal dunia, mau di mana, mau dikubur di mana ya kan. Nah kita untungnya tahu perda terkait dengan pemakaman itu waktu itu cuma 80.000. Kalau pakai orang lain bisa 1 juta itu. 80.000 siapa yang nggak mau gitu ya. Bener itu ada aturan mainnya gitu. Nah udah siapin pemakamannya siap, kemudian yang memandikan kita, alhamdulillah kita juga biasa memandikan mayit gitu kan. Kemudian mengkafankan siap, menyolatkan siap, dan fasilitas mobil ya udah siapin gratis gitu ya. Ditawari kadang ada yang mau gitu. Ayo siapa yang mau gitu. Itu luar biasa. Orang lagi susah dibantu seperti itu dia akan teringat terus. Pokoknya ikhlaslah, muhlison niyatakalillah, dengan niat ikhlas karena Allah. Orang lagi susah begitu, masya Allah Pak, bener. Kadang-kadang kita ngelihat orang yang nggak mampu ya, itu kan ada pakai baskom ya, kasih ya taplak atau apalah. Itu sebentar diambil Pak, bener itu, diambil dibuka, kadang baru dapat kumpulin. Karena apa? Biaya mahal itu. Dan power kita di masyarakat bisa untuk mengcover saudara kita yang dia mampu. Pernah ada terjadi, ibu-ibu mau dikubur nggak punya duit untuk beli kain kafan, apalagi untuk pemakaman. Nah saya punya link, ada seorang kaya ya, dermawan lagi di pasar Jatinegara, jual toko atau jual tas ya, itu agen lah luar biasa. Saya minta itu, nggak apa-apa, kita kan minta buat untuk diri kita ya. Ini ada jamaah kita, ada warga kita yang meninggal dunia belum bisa untuk beli kain kafan. Kain kafan itu kan 400 dan boleh nawar ya. Kan di masyarakat kalau beli kafan, kafan nggak boleh nawar itu. Enakan yang jualan dong itu. Tawar nggak apa-apa itu ya. Nah itu jadi ternyata masya Allah, masih ingat, saya juga masih ingat namanya ibu Mukarofah, saya masih ingat itu. Kita aja masih ingat, dia mudah-mudahan ingat. Jadi tebar kebaikan itu akan imbas kepada kita tuh. Ada orang jualan, kita doain ya Allah mudah-mudahan jualannya laris, laku, itu akan berimbas ya. Itu efeknya ke kita lah, kita doain lewat, sederhana kan itu. Nah ini jadi solidaritas ini suatu ya, kesetikawanan kita kepada saudara kita, kepedulian kita kepada saudara kita, apalagi itu adalah keluarga kita ya. Jadi keluarga itu artinya bisa kakak kandung, adik kandung, kemudian kakak ipar, adik ipar, tetangga kita yang dekat aja gitu ya. Itu peduli. Nah syukur-syukur, dan kita alhamdulillah bukan hanya di lingkup kita di negeri kita, sampai kepedulian kita masya Allah ya, sampai ke Gaza gitu ya, masya Allah. Apa yang kita perbuat selama ini termasuk adalah amal soleh. Allah jamin, ingat ini di Quran surat 16, surat An-Nahl ayatnya 97, itu digambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya siapa orang yang beriman, siapa orang yang beramal soleh dari kalangan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dalam kondisi beriman pada Allah dan hari akhir, maka janji Allah falanuhyiyannahu, maka benar-benar kami akan kasih kehidupan kepada mereka yang berbuat amal soleh, yaitu hayatan thayyibah,
kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, hidupnya dikasih pas-pasan gitu. Mau umroh ada rezekinya buat umroh, mau beli mobil ada, itu namanya pas-pasan ya. Itu janji Allah. Janji Allah kan benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tuh senantiasa menempati janjinya. Beda dengan kita, kadang-kadang surga yang kau janjikan malah neraka yang kau berikan. Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru, manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu, kata Rita Sugiarto kan gitu. Kalau Allah innaka la tukhliful mi'ad, benar, itu dunianya. Akhiratnya walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akhiratnya benar-benar kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Maksudnya gini, kita sholat kan nggak khusus-khusus amat ya, bener nggak? Kadang nyari dompet, nyari kunci, nyari HP nggak ketemu. Takbiratul ihram sholat gitu, Allahu Akbar, nongol pak, di atas kulkas, bener pas salam itu ada kulkas. Nah, itu kan jujur sholat kita nggak ya khusus amat lah itu. Ya, baca Quran kita ya sedang-sedang saja, kecuali Ramadan insyaallah one day one juice kan gitu ya. Nah ini tapi balasannya luar biasa. Ngaji sih gitu bayang, ngaji sesaat setengah jam lah ya tadi ya, itu pahalanya apa coba? Seakan-akan dia sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis sahih ini. Seakan-akan dia besuk kepada 1000 pasien, seakan-akan dia besuk kepada 1000 jenazah. Itu balasannya luar biasa. Apa yang kita perbuat ini nggak seberapa lah gitu ya, tapi pahalanya luar biasa. Apalagi dalam konteks kondisi ya ada musibah, kita harus garda terdepan gitu ya. Garda terdepan itu artinya apa? Bismillah gitu. Itu pahalanya berlimpah banget lah. Karena saya tadi bisa renang setiap jam 5 ngoprak-oprakin anak apa namanya warga, ayo siapa yang mau naik perahu karet ya, karena kan luar biasa tuh, subhanallah, kita bareng-bareng itu ya. Jadi luar biasa ya ketika kita dan nikmat itu ya, ketika kita berbuat satu kebaikan itu ada kepuasan tersendiri dan luar biasa. Nggak bisa dengan hartanya ya, dengan tenaganya atau pikiran kita gitu. Syukur-syukur semuanya ya. Nah, itu masya Allah, itu biasanya tuh kalau apa namanya ada musibah seperti itu luar biasa. Nah itu juga ada amalan, saya sering nyampaikan kegiatan yang sederhana. Kalau lampu mati, aduh gelapnya, ada lilin kan. Nah kita pasang di depan lilin. Saya dulu pernah tuh pakai genset itu ya, yang siapa yang mau silahkan gitu ya. Itu seneng banget kalau lagi gelap, itu persis kayak kuburan lah gitu, gelap kondisinya. Saya rasakan sendiri itu, dan kebutuhannya luar biasa. Itu pasang lilin, niatkan penerangan depan rumah kita. Kenapa? Berharap ya Allah nanti saya masuk kubur dengan lilin yang kita nyalakan atau lampu yang kita nyalakan ini memberi penerangan dalam kuburnya. Ada 5 hal ini, makanya ini 5 hal yang akan menjadi teman kita dalam kubur. Yang pertama adalah sholat kita, baik wajib maupun sunnah ya. Sunnah berfungsi untuk menutupi sholat wajib kita yang kurang khusyuk. Kemudian puasa, juga puasa wajib, puasa sunnah ya, sekitar 100 hari lagi ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari ya. Kemudian yang ketiga adalah sodakoh kita. Sodakoh akan menerangi alam kubur kita, menjadi teman kita. Sodakoh, rumusnya sodakoh adalah biar gede, yang penting ikhlas, itu aja ya. Yang keempat adalah amal soleh. Apa saja yang disebut amal soleh yang mencocoki daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah tilawatil Quran kita, bacaan Quran kita. Apalagi kita dengan kehidupan sosial makhluk yang harus ya dipenuhi dengan orang lain. Kita masuk makhluk sosial, butuh orang lain. Kita pakai baju aja ini melibatkan ribuan orang pak, jujur, yang menanam kapasnya, yang memintalnya, yang ya bikin bahannya, kemudian dijahit dan sebagainya. Itu ribuan gitu. Zon politikon, manusia yang tidak bisa terlepas untuk bantuan orang lain. Maka ya Allah menciptakan kita punya kemampuan, cara berpikir, tenaga kita itu kita manfaatkan untuk
kegiatan sosial. Islam sangat menganjurkan, bahkan visi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini di Quran surat Al-Anbiya, yakni surat yang ke-21 ayat 107, jelas sekali itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali ya rahmat kasih sayang segenap alam. Jadi bukan hanya untuk kalangan manusia saja, bangsa jin, bangsa hewan, bangsa tumbuhan. Itu misi daripada Rasulullah diutus ke dunia. Nah, kita sebagai umatnya buktikan isyhadu bi anna muslimun. Tunjukkan aku orang muslim. Bahkan dalam sebuah kisah di Riyadhus Shalihin, ini tentang sosial juga itu. Ya, sosial itu bukan hanya manusia saja yang kena musibah. Udah pastilah hewan pun ketika musibah kita untuk membantunya. Seorang pelacur ya, itu kalau di Jatinegara tuh dari stasiun Jatinegara sampai ke Cipinang, wah itu tiap malam, wah itu banyak itu ya, ewel-ewel. Ngerti ewel-ewel enggak? Perempuan nakal ya. Nah, itu kok bisa tahu? Ya tahu, sering lewat situ, pernah ditawarin malah jam 4 itu ya. Sebegini tapi pakai helm lagi, kelihatan ustadznya gitu kan. Mas anget-anget mas gitu kan. Anget-anget, saya diem aja. Kalau saya jawab saya ustadz, dia bilang balik lagi, biarin deh buat ustadz gratis, yang penting doanya, kan repot. Itu di Cipinang tuh, kalau percaya stasiun Jatinegara sampai ke Cipinang tuh, kanan kiri tuh masya Allah sampai pagi itu ya, masya Allah. Nah pulang kelacur ada anjing yang kejepit karena kehausan, masya Allah ya. Dia mencari air dengan sepatu slopnya, kemudian dia ya diminumkan kepada anjing yang tadi yang kehausan, dan anjing terlepas, kemudian dia mengucapkan bahasa anjing yang berterima kasih. Allah ridho Pak, padahal itu tukang pelacur ya. Ini menggambarkan bahwa ya hatta itu hewan pun ya kita harus bisa membantu, ada kepedulian itu. Padahal pelacur Allah memaafkan, tapi sebaliknya di kitab itu dijelaskan juga ada seorang ahli ibadah, rajin puasa, rajin tahajudnya, rajin ibadahnya, tapi mengurung kucing sampai dia ya kelaparan dan mati. Allah murka. Sholat yang begitu rajinnya, tahajudnya, ya puasanya, Allah nggak menerima, malah ahli neraka. Ini gambaran ya. Jadi artinya kita memulai dari kita, kepedulian kita kepada sosial, insya Allah. Karena dalam kehidupan ini luar biasa apa yang kita mampu sampai dalam pengamalan kalimat la ilaha illallah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, ya kan gitu ya. Nah, gimana hukumnya sekarang bikin polisi tidur? Gitu kan. Nah, ingat tuh tidur aja sudah berbahaya ya, ingat-ingat. Apalagi bangunnya kan gitu. Itu kadang-kadang kita lagi lengah jatuh, nah itu dosa itu. Saya kalau ke Bekasi ya, itu di Gambrit itu ada 32 tanggul tuh. Saya tahu itu 1, 2 tuh sampai 32 itu, ya Allah ya Rabbi. Kalau jalanan umum jangan, kalau di gang mungkin biar jaga anak-anak supaya mereka nggak terlalu kencang naik motornya ya. Kalau jalan umum jangan ya, ini malah bikin penyakit lah gitu ya. Nah, kehidupan sosial ini memang artinya apa? Karena makhluk kita adalah makhluk sosial, beranak pinak, gitu kan? Masalah dari Nabi Adam sampai hari itu loh miliaran, dan kita juga modal 2 suami istri berkembang biak. Saya alhamdulillah anaknya baru 8 dari yang pertama. Nah, itu kan luar biasa, sekarang punya anak pinak dan sebagainya ya, berkembang biak. Nah, kita ajarkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk selalu bersolidaritas. Solidaritas paling gampang ya, tatap muka kita senyum, kita tegur, kita sapa. Sampai Rasul menggambarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau itu sudah diamalkan, apalagi dalam kondisi yang sedang musibah, udah pasti otomatis ya. Senyummu, senyum aja. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah gitu. Senyum tuh paling luar biasa. Tapi tolong jangan terlalu banyak senyum ya kan. Apalagi senyumnya sendirian. Nah, itu. Senyum itu ada juga pelatihannya Pak. Ada pelatihannya. Jadi ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Jangan ke 4-4-nya ke sini. Enggak bagus. Itu ada pelatihan senyum ya. Nah ini. Jadi senyum itu nggak bisa terpungkiri dari hati. Kalau hatilah dia memang lagi baik, senyumnya juga senyum Pepsodent, senyum bener-bener renyah gitu ya. Kan ada namanya kalau orang kampung kita mesem kependem, senyum tapi nanggung gitu mau senyum, itu gak enak gitu. Karena dari hati. Lihat saja foto, kalau foto hatinya lagi auranya bagus, pasti fotonya hasilnya bagus. Itu nggak bisa mungkin kalau yang paham.
ya. Nah maka perilaku kita sebagai makhluk sosial dituntut bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang kena musibah. Dalam konteks Al-Quran tuh Masya Allah ujian hidup itu ada dua soalnya. Di Quran surat Al-Baqarah ya 155. Kalau mau cari posisinya itu dari mulai 154 posisi sebelah kiri paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah ini wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wala nabluwannakum, dan benar-benar kami akan uji kalian. Itu kalau grammarnya itu ada lam taukid sama nun taukid, artinya enggak kaleng-kaleng, benar-benar kami akan uji kalian bisyai'in, dengan suatu. Pertama minal khaufi, rasa takut, khawatir. Waktu kecil bisa enggak yang lanjutin sekolah SMP, SMA, kuliah. Sudah kuliah pasti khawatir lagi nyari kerjaan. Sudah dapat kerjaan pasti khawatir, laku enggak nih, udah punya kerjaan. Karena ada orang yang udah kerja tapi enggak laku-laku dari musim durian sampai musim rambutan, ya Pak ya, kan begitu kan? Iya benar. Kenapa dia nggak menikah? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama karena dia faktornya pernah terkecewakan. Jadi anggap semua perempuan itu jahat. Kalau laki-laki dianggapnya semuanya laki-laki itu jahat gitu. Padahal tidak semua laki-laki bersalah padanya, kan gitu ya. Contohnya aku kan gitu ya. Jadi ini luar biasa. Yang kedua karena faktor kriteria. Oh saya kan S2 gitu. Harus cari dong yang minimal S1 sepadan gitu. Akhirnya jadi bujang lapuk gitu kan, atau jadi perawan tua. Ada buat isapan jempol ya. Nah ini jadi khawatir. Sudah nikah laku alhamdulillah itu. Khawatir Pak. Bisa punya anak enggak ya? Bener enggak? Jangan sampai kita khawatir sampai 10 tahun sudah ya kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra, atau namanya mandul. Padahal tidak ada mandul yang sifatnya permanen. Nabi Zakaria sudah tua renta, sudah dan nggak ada resti ya, dalam misalnya nggak ada resti, resiko tinggi enggak kalau Allah berkehendak. Karena Pak yang melahirkan itu bukan ibu kita, tapi Allah yang mengeluarkan dari rahim ibu kita. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu ingat-ingat. Sudah punya anak khawatir lagi kan, begitu lahir wah ketar-ketir Pak. Dilihat Masya Allah, alhamdulillah kupingnya 2, matanya 2, hidungnya 1, lidahnya ada alhamdulillah, kakinya dihitung Pak, bener tuh ya kan. Nah kalau anak kita lahir kemudian kita tersenyum alhamdulillah, tapi ada yang begitu melahirkan orang sekitarnya menangis, atau sebaliknya ketika kita meninggal dunia pada senang alhamdulillah dia mati. Ada yang nangis bersedih, kenapa? Dia orang baik tuh. Mudah-mudahan ya kehadiran kita menggenapkan, kepergian kita mengganjilkan. Tuh khawatir nggak? Khawatir. Udah begitu bisa nggak nanti menyekolahkan? Saya udah alhamdulillah kuliah, bisa nggak? Sekarang apa-apa mahal kali, terus khawatir terus. Apalagi kemarin yang namanya COVID ya, kopat kapit kan gitu, khawatir luar biasa. Sampai-sampai saja ada digulung, ya nggak Pak? Jaraknya 1 meter. Kita belajar fikih puluhan tahun ya, yang dipakai bukan madhab yang tadi gitu, tapi WHO yang dipakai. Kata Rasulullah ya, lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan kita dalam sholat berjamaah. Coba bayangkan nggak boleh kasih renggang ya, kalau ini nempel pasti kaki mudah ditempelkan. Ini enggak 1 meter dipalang gitu kan. Akhirnya yang godain kakeknya, neneknya, cucunya pada godain kita. Itu zaman kopat kapit. Subhanallah, kita disuruh untuk, karena kita pembodohan banget ya menurut saya nggak percaya gituan. Satu, suruh pakai masker ya. Pertama cuci tangan, dia hari cuci tangan, tadi nggak pernah ngajak makan, ya kan? Yang kedua pakai masker, kata Rasul tadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu untuk saudara sedekah. Mana lihat kalau Ustaz senyum nggak lihat. Yang ketiga jaga jarak, yang untung sate Ridwan Tegal tuh di Cawang tuh. Sate kan ada berapa buli gitu kan? 1, 0, ya, yang untung tukang sate itu ya, karena jaga jarak. Masya Allah, ternyata ujung-ujungnya ya jual obat kan begitu, pembodohan. Untung hari ini mau di covid kan kedua kalinya mereka protes, alhamdulillah.
Nah kita harus cerdas dikit lah gitu ya. Jadi seperti itulah. Nah ini minal khaufi wal ju'i, kalau ada musibah kebanjiran atau mungkin gempa atau yang lainnya, nah itu pasti banyak yang kelaparan. Itu Indomie laku. Pada gini mah Indomie pada enak gitu. Tiap hari Indomie terus ya. Nah ini biasa pengalaman. Sampai kita lihat sendiri tuh. Saking mungkin bosennya kirim begitu, pasti lihat ya telur lagi gitu Pak. Nggak bersyukur malah kan, telur lagi nih ya, bisu lendah gitu ya. Dikasih bantuan bukannya terima kasih. Ini kenyataan, saya kadang suka mengamati begitu. Udah begitu kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, like kondisi begitu malah nggak sholat Pak Ustadz, kan nggak ada air. Nggak ada air gimana, orang air banjir itu. Nah berarti ilmu fikihnya harus ditambahkan. Ya kalau toh memang itu air, saya biasa Pak kalau air kan, karena itu kondisi banjir di rumahnya kebanjiran ya kayak Pak Kupon lah tingkat 3 gitu. Jadi kalau lagi banjir ya airin tambang sama ini dikerek kotor itu udah bisa sah gitu kan. Dan nggak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat itu. Memang luar biasa. Kelaparan minal ju'i ya wal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Bayangkan harta itu ya jelas berkurang, apalagi kadang ya Allah beli kulkas terbalik apa luar biasa gitu ya. Harta ada yang kalau apalagi kebakaran, Mas, ya kan musibah juga itu. Kebakaran saking apa paniknya mau ngambil duit, yang diambil malah singkong. Ini kenyataan di daerah Bukit Duri ya. Jadi jual kusen-kusen ada ratusan ribu ya, apa namanya yang dibawa itu malah singkong yang baru pulang dari pasar itu. Yang ini duit yang ratusan juta itu malah nggak kebawa. Nah, ini panik Pak, bener. Orang banyak kalau nggak biasa panik itu gimana. Nah itu contohnya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus. Banyak korban ya kalau gempa ya itu luar biasa. Maka saya pilih kadang-kadang ibu mau kebanjiran apa kebakaran gitu, langsung kebanjiran Pak Ustadz itu. Kenapa? Kalau kebanjiran katanya banyak sembako gitu. Kalau kebakaran kan luar biasa, habis semua kan, ijazah juga habis semua gitu ya. Nah ini rawan lah kalau di Jakarta tuh rawan. Maka jangan bilang Jakarta menyala, menyala bener tuh. Itu Jakarta Pusat tuh sering banget itu ya, di apa namanya Bendungan Jago sana ya. Nah ini jadi itu berkurangnya harta. Wa naqsi minal amwal anfus, jiwa kadang juga lenyap. Wal anfus was samarat, buah-buahan kadang mau panen nggak jadi, gagal panen karena banjiran ya. Itu padi kadang jagung atau mungkin yang ini kerendam nggak bisa panen. Wa basyiris sabirin, dan bilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika mendapatkan musibah ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ya dari Al-Qur'an. Kalau dari hadisnya itu Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, gantilah musibah yang menimpa diriku ini dengan ganti yang lebih baik. Dan itu ada asbabul wurudnya. Ketika ya ada sahabat Rasulullah meninggal ya, kemudian Rasulullah takziah, dia mengajarkan Ummu Salamah itu ya, Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah baca doa ini ya, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, gantilah musibah yang menimpa diriku ya dengan ganti yang lebih baik. Ternyata setelah suaminya meninggal dunia, Allah menjodohkan Ummu Salamah sama Rasulullah. Luar biasa kan, lebih baik daripada suami yang sebelumnya ya. Itu doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Orang yang berdoa semacam itu Allah akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya, dan Allah akan senantiasa memberikan bimbingan petunjuk dalam kehidupannya ya. Jadi dalam hal ini kita harus punya rasa, pastilah. Karena apa? Rasa kita harus pupuk terus supaya kita punya sekemampuan kita. Dan dahsyatnya ketika mengamalkan Al-Quran itu, satu ayat aja terkait dengan kepedulian juga. Apa namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan, itu santrinya diajarin al-maun, soal maun araital tiap hari al-maun. Bosen Pak ya, dia protes, Pak Kiai ada surat yang lain enggak sih? Emang kenapa kok tiap hari al-maun terus itu ya kan? Kamu udah ngerti belum maksudnya? Apal enggak? Udah apal, ngerti artinya.
belum sih. Maksudnya apa? Nanti terangkan. Akhirnya apa? Intinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberi atau enggan memberi ya makan terhadap orang miskin. Maksudnya apa? Kalau cari anak yatim, cari orang miskin, kamu santuni. Ya subhanallah, berkembang sampai hari ini organisasi yang terkaya, bahkan wakafnya lebih dari 5 kali Pulau Bali. Subhanallah. Itu ngamalkan ara'aital, Pak. Nah, kita juga ngamali satu lagi, misalkan ada satu kalimat dalam Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 31 posisi sebelah kiri paling atas, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, anak keturunan Adam, kita semua ya, masuklah ke masjid ya, pakailah pakaianmu setiap memasuki masjid dengan pakaian yang bagus-bagus. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Itu diamalkan, subhanallah, dahsyat banget. Ketika mau masjid ya kontrol, yo kamu ke masjid katanya suruh pakai yang bagus. Loh, menghadap lurah aja pakaiannya rapi, menghadap atasan rapi, ini mau menghadap Allah. Bener Pak, itu dahsyat banget tuh. Akhirnya Pak, setiap mau masjid nggak asal gitu, pakai oblong, pakai training. Mau sholat mau ngajak training kan, mau ngajak poli gitu ya. Nah akan ada hati-hatinya itu. Jadi kalau pengamalan ya Allah ya Rabbi dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita, itu membuat kemaslahatan kita sendiri. Ya, maka dituntut kita ketika ada saudara kita yang kena musibah, orang pertama kali adalah kita. Terutama Pak, ya tetangga kita adalah saudara kita ya. Benar nggak Pak? Saudara kita yang paling dekat adalah tetangga kita. Sampai Rasul menstatementkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang aku iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Benar Pak? Saya ngerasain itu ketika lagi banjir, kita masih di atas, tetangga sebelah ya orang tetangga kita, masya Allah, tahu-tahu udah bersih-bersih Pak. Ya Allah, nikmat banget ya Allah, makasih Pak De. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, jadi kita harus peduli, benar-benar harus dilatih ya Imam. Harus dilatih. Kadang ada orang yang cuek kan, cuek sama lingkungan, masya Allah. Padahal kita nanti mati juga, masya Allah. Beda-beda Pak, per kampung. Di kampung saya orangnya masih meninggal dunia, masih di rumah sakit, di rumah udah rapi Pak. Bener itu. Di kampung Melayu, sekarang kampung Melayu, masya Allah udah pasang tarup, pasang bangku-bangku udah siapin semua, masya Allah. Bener itu. Ini saya ngakuin, kenapa? Kalau saya orang Tegal tinggal di situ wajar, itu luar biasa. Tapi kalau yang ngomong orang Kamleng sendiri itu namanya muji sendiri. Saya masya Allah. Ketika orang memomokapkan banyak banget, masya Allah. Ini nggak bisa dipungkiri. Tapi beda kampung. Ada yang di Peguduri saya suruh mandiin, masya Allah. Mau nurin mayat dari lantai 2 nggak ada orang Pak. Susah banget. Nah itu kan beda-beda itu. Karena kalau kita menjadi teladan dalam lingkungan kita, karena kita sudah ngaji di sini, ya kan, masya Allah kita tinggal mempraktekkan, tinggal mengamalkan, dan pahalanya luar biasa. Ya, anak kita, istri kita. Maka kadang-kadang kita kan kebalik ya Pak ya. Ketika kita lagi hajatan, kondangan lah maksudnya, diundang, itu malah kita nyumbangnya gede ya Pak. Benar nggak? Kan ada tulisannya ya, tidak mengurangi rasa hormat Anda apabila ucapan tidak dengan kalimat ya kan, tapi dengan duit saja. Wah gitu kan. Nah itu sekarang lebih keren lagi, maksa lagi, BRI ya, BCA ya kan, transfer kan ada sekarang kan, minta sekarang gitu ya. Nah kalau kita lagi kondangan kasih duitnya gede 150 kan, tapi begitu kondangan 1000 kondangan ada orang meninggal dunia, coba paling yang warnanya abu-abu ya kan 2000, mentoknya yang warna coklat 5000 kan, ya mentoknya 10 lah kadang-kadang, jarang itu Pak. Itu ya Allah ya Rabbi, padahal kalau kita punya kebun semacam itu luar biasa Pak, terutama ya itu kan musibah kan ya, ya punya cadangan lah. Kalau kita di sebuah perkampungan yang ahli banjir ya luar biasa ya, seperti tenda kita punya perangkat-perangkat untuk bisa menolong ya, lampu-lampu. Nah ini insya Allah akan menjadi karena anila udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'di. Aku nggak nyanyain gitu loh amalan kamu, baik yang mukmin laki-laki maupun mukmin yang perempuan, sekecil apapun itu. Kepedulian kita terhadap saudara kita yang kena musibah,
Masya Allah, itu nanti berimbas kepada kita Pak. Jadi gini, saya juga punya perkumpulan orang Tegal, kalau ngaji ada 1 bulan, 2 bulan, ya ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali ada Pak. Itu ngumpulin, itu anak-anak yang di Jabodetabek ngumpul, ya kemudian sederhana Pak, jadi sedina 1000 baik, artinya 1 hari 1000 saja, 1000 Pak, dahsyatnya luar biasa itu. Kalau 2 bulan berarti 60.000 minimal, kadang 100 itu kumpul kadang sampai 6 juta, 7 juta buat mengcover saudara kita yang di kampung. Ini nyata nih, bukan isapan jempol, buat nyantunin orang yang meninggal dunia 1 juta, kuburan gratis karena kita yang beli juga dari perkumpulan itu. Masya Allah, ini meringankan beban saudara kita. Artinya saya bilang ini kita nitip, ya nitip diri gitu kan. Kenapa? Ketika kita memberi, insya Allah sesungguhnya mendapatkan. Ya, saya ulang di terakhir ini, di pedulian juga sebagai pedoman hidup. Ketika kita memberi, sesungguhnya mendapatkan. Masukin hati. Ketika kita melayani, pasti Allah akan melayani. Ketika kita memberi, insya Allah akan mendapatkan. Itu kenyataan. Apalagi di musim seperti ini nih ya. Kan dari Maulid, kalau di Jakarta tuh Maulid sampai bulan Rajab Pak. Saya masih banyak undangan untuk yang namanya Maulid gitu ya. Masya Allah. Kalau di kampung saya pas tanggal 12 udah selesai, nggak ada lagi. Itu biasa di rumah banyak parcel, banyak banyak oleh-oleh lah ya yang itu. Saya bilang sama istri, "Mi, saya mau kuliah subuh, ini nanti 1 loyang bagi tetangga potong-potong." "Iya Mas." Singkat kata singkat cerita, pulang depan rumah bilang, "Mas, Pak Ustadz tadi ada yang nyari." "Oh iya deh, saya istirahat." Pas setengah 9 saya turun, itu yang nyari saya tadi bawa kue, dan yang dikasih kue itu 1 banyak, yang 2 kesenangan saya. Ingat, kue kesenanganku, yaitu apa? Pisang bolen Kartikasari. Nah kalau kita ke Bandung itu Jalan Cipularang ya, posisinya 97 itu ya, sebelah kanan kalau dari sini ya. Kalau pusatnya di Soreang sebelah kiri ya. Itu Masya Allah yang dikasih banyak, dan itu kesukaan saya. Yang dikasih cuma 1 loyang Pak. Itu balasannya kalau kita yakin, tapi ya, kenapa? Innal hayata akidatun, sesungguhnya kehidupan itu keyakinan. Kalau kita yakin sama Allah, di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ini barangkali di antara saudara kita yang belum umroh, saya kasih saran bener. Ada yang belum umroh atau kepengen umroh, 7 jari coba, saya doain tuh, bener. Yang belum atau yang sudah, ya nggak apa-apa ya, gampang caranya ya. Nanti beli di toko persiapan haji dan umroh, kain umroh ya, ihram, paling 300 lah, 2,5 300. Nah kapan makanya Pak Ustadz? Nanti kalau dipakai sholat tahajud ya, sholat tahajud pakai kain ihram. Kayak orang mau umroh itu dia pakai, kan nggak ada orang. Allahu Akbar. Bayangin kita lagi umroh Pak ya, itu kalau 1 pekan 2 pekan belum berasa, kalau udah sekian pekan baru berasa. Ya Allah, tambah menetes air mata, malaikat juga memantau kan. Ya Allah, ternyata hamba Allah ini nggak sia-sia nih, sampai beli kain ihram ya, kepengen ihram. Ya Allah gampang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu luar biasa, dan apalagi balasan sosial udah pasti ya. Nah ini minta sama Allah ingin umroh dengan cara itu, nggak percaya silahkan dicek ya, berani ya nanti ya, beli 300.000 kok ya, kain ihram dipakai kalau tahajud, yakin insya Allah ya Allah akan memberkati kita dengan berbagai macam. Karena banyak jalan menuju Mekah, bisa jadi ojak karena ongkosnya ada yang ngajak, atau mungkin kosasih karena ongkosnya ada yang ngasih ya, nggak apa-apa itu ya. Apal haji, ada haji namanya Abidin atas biaya dinas, ada haji ya namanya Mansur karena halamnya kena gusur. Kalau kamu saya namanya Haji Wahyu karena sawai wis payu ya. Yang kurang bagus namanya Haji Halimah, kurang bagus itu. Kenapa? Sampai Halim balik lagi ke rumah ya, cuma beli kopiah sama mau kena ya. Modal awal dulu lah, dipanggil Pak Haji jangan marah ya, doa amin gitu ya, gitu aja insyaallah ya. Saya baru 6 kali lah, jadi tetap kepengen. Itu juga nggak pakai duit saya nggak punya duit. Tapi bagaimana kalau Allah sudah berkehendak, pasti bisa. Pokoknya perbanyak kita tadilah empati kepada saudara kita, membantu ke saudara kita. Pasti kalau konteks ayatnya lebih luas, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Efeknya luar biasa ya. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong, dan Allah akan memposisikan, memberikan kedudukan yang luar biasa. Ini terakhir contoh, saya kemarin cek itu gula darah sampai 537. Wih, keren ya.
Itu kalau umumnya orang udah tepar baru rumah sakit, tapi alhamdulillah saya masih beraktivitas, saya ceramah ke drama, yuk ke puncak macam-macam. Apa? Karena saya yakin itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu, kurangin ya es teh manis Solo, ya kan? Kurangin es doger Sultan, ya. Nah, itu apa namanya? Es teler Sultan ya. Itu kalau dari Bandung 10.000, tapi ada yang mahal ya 17 pakai alpukat sama apa keju ya gitu. Jadi kurangin, insya Allah alhamdulillah langsung turun tuh sekarang 167. Itu namanya kita berusaha kepengen hidup ya, jaga kesehatan kita. Pagi-pagi doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, dan berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami ya Allah, saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah mati menurut kita. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu orang-orang yang pandai bersabar atas segala cobaan ujian yang berikan pada kami, dan jadikanlah kami orang yang kecil dalam pandangan kami sendiri namun besar dalam pandangan orang lain. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua hari ini rumah tangga yang Engkau berkahi, as-sakinah mawaddah warahmah dalam ridhamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasang hidup kami seorang istri-istri yang solihah, yang memiliki anak keturunan soleh dan solihah sebagai penyejuk pandangan kami ya Allah, yang kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah pertolongan dan kemenangan untuk saudara kita, dan juga kemerdekaan untuk saudara kita yang berada di Palestina. Ya Allah, terimalah doa kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.